Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Fauzin, MAG, MPD, Ya. selaku pengawas, Assalamualaikum. pengawas Kota Semarang. Gimana Pak? Apa kabar Pak Haji? Baik ya? Alhamdulillah baik, sehat, lancar. Ini saya di Alhamdulillah. mobil ini Oh belajar. iya, meskipun di mobil masih sempat untuk menyempatkan diri PJJ. mengikuti pembelajaran jarak jauh, memantau ya, karena Alhamdulillah. nanti Pak Haji Fauzin hari ini bertugas sebagai pemantik ya, pemantik untuk Siap. kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini untuk kelas 7 materi Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman ayat eh, 33. 33. Ya. Oke. Oke. Eh, Selain Pak Haji Fauzin juga hadir di tengah kita nanti Ibu Hajah Ida Farida Isnaini. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam kelas pendidikan agama kelas SMP Negeri 1 Purwokerto. Halo Bu Ida. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya semua nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Dan kita juga kehadiran juga dengan guru yang kedua yaitu Bapak Turatun Nasihin, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 5 Purwokerto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Saihuddin, sehat semuanya Bapak Ibu Pak Udin. Alhamdulillah, matur nuwun. Dan sudah siap semua tampaknya pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, kita akan belajar tentang Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 yang pada pagi hari ini nanti akan dikupas oleh kedua guru kita dan pengawas kita juga nanti akan memberikan suntikan-suntikan ilmu sehingga menambah wawasan kita di tengah pandemik ini. Dan untuk pembelajaran kita insya Allah berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Hajah Ida terlebih dahulu. Selanjutnya nanti akan ditanggapi dan diberikan suntikan atau dipantik lagi oleh Bapak Haji Muhammad Fauzin dan nanti dilanjutkan oleh Pak Haduratun Nasihin. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Hajah Ida untuk memulai dan anak-anakku semuanya jangan lupa sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube di channel DPW Akpai Jateng. Untuk itu kepada Ibu Hajah Ida kami persilahkan. Terima kasih Pak Saifuddin atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak rekan semuanya yang pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu dengan anak-anak kita kelas 7 SMP di Jawa Tengah. Anak-anakku sekalian, selamat pagi untuk kalian semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Tentunya sehat semuanya ya. Amin. Ibu harap semuanya sehat, semuanya dalam keadaan baik. Dan yang pasti dalam pagi hari ini semuanya sudah mandi, sudah sarapan, sudah minum susu bagi yang terbiasa untuk minum susu supaya kondisi kita tetap sehat walaupun di tengah pandemi. Sebelum nanti Ibu menyampaikan pembelajaran untuk materi pada pagi hari ini,
Ibu ucapkan selamat dulu kepada anak-anakku semua yang tadinya ada di jenjang SD, sekarang sudah masuk di jenjang SMP. Saya ucapkan selamat semuanya, dimanapun kalian belajar, dimanapun kalian diterima di sekolah SMP, itulah yang terbaik. Tentunya kalian akan menemui hal-hal yang baru. Kalian akan menemui hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kalian temui di bangku sekolah dasar. Yang pasti kalian mendapatkan sekolah yang baru, teman-teman yang baru, juga Bapak Ibu guru yang baru. Dan tentunya walaupun dalam keadaan kondisi pandemi pada saat ini tidak mengurangi rasa suka, rasa senang kalian bisa diterima di sekolah yang lebih tinggi lagi. Oke anak-anak, siapkan catatan kalian. Bila kalian belum memiliki buku dari sekolah, boleh kalian nanti membuka Al-Quran, juga disiapkan catatannya. Kita memang harus dipaksa untuk belajar dengan melalui virtual seperti ini. Kita siap, anak-anak? Oke, jika begitu Ibu siapkan juga untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, anak-anak silahkan disiapkan bukunya, buku catatannya juga disiapkan. Kita sekarang akan memulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema semangat menuntut ilmu. Ya, seperti kalian semuanya harus semangat dalam menuntut ilmu. Karena apa? Bila kalian senang belajar, kalian senang membaca, ilmu kalian akan bertambah, dan yang pasti jika ilmu kalian bertambah, ilmu kalian banyak, bisa melihat fenomena apapun yang kalian inginkan. Oke, anak-anak, ini yang pertama Ibu tampilkan dahulu adalah kompetensi dasarnya. Nanti kita akan fokus ya anak-anak, kita akan fokus memahami isi kandungan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan membacanya dengan baik. Sekali lagi membacanya dengan baik. Maka sekali lagi Ibu minta kepada kalian untuk membuka Al-Quran ataupun buku dari sekolah yang dipinjamkan dari sekolah. Siap ya anak-anak? Mengawali pembelajaran ini nanti Ibu akan membaca terlebih dahulu. Ya, walaupun mungkin suara Ibu tidak terlalu baik ya, tetapi saya akan berusaha membaca untuk yang terbaik untuk kalian. Bisa dipahami anak-anak? Mari kita ikuti. Saya membaca terlebih dahulu, kemudian kalian menyimak dalam Al-Quran ataupun di buku kalian semuanya. Saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafasahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Satu ayat sudah kita baca anak-anak, surat Al-Mujadalah ayat 11. Saya yakin, Ibu yakin kalian sudah bisa menyimak dengan baik. Terasa lega kan anak-anak apabila kita membaca Al-Quran?
Terasa damai hati kita manakala kita suka dengan membaca Al-Quran. Ibu baca sekali lagi ya anak-anak. Kadang-kadang membaca ada yang salah, maka kita berusaha lagi untuk terus belajar membaca supaya tidak ada yang salah dalam bacaan Al-Quran ini. Simak lagi ya anak-anak. Ibu akan membaca sekali lagi sebelum nanti beralih kepada bacaan Quran surat Ar-Rahman. Sekali lagi Ibu baca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Tetap kalian menyimak dengan baik dan ikuti secara perlahan-lahan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini anak-anak. Setelah tadi satu ayat kita membaca Quran surat Al-Mujadalah, kita lihat terjemahannya. Kalian baca, kalian pahami isinya. Serta jika bisa kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sudah dibaca anak-anak? Kita melangkah pada Quran surat yang kedua, yaitu Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah ini, pasti sudah ada yang hafal ya di antara kalian. Oke, kalau sudah ada yang hafal, alhamdulillah. Tetapi bila ada yang belum hafal dan masih harus belajar lagi membaca Al-Quran, tidak apa-apa. Kita perlahan-lahan, yang terpenting istiqomah kita belajar membaca Al-Quran. Hanya orang Islam, pedomannya hanya pada Al-Quran. Oke anak-anak, akan Ibu bacakan lagi surat Quran, surat Ar-Rahman ayat 33. Silahkan disimak anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. In istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Sepertinya lebih adem lagi ya anak-anak, kita bisa membaca Al-Quran dengan hati serasa damai. Ibu baca sekali lagi seperti surat Al-Mujadalah tadi, supaya kita lebih bisa memahami makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan baik. Saya baca sekali lagi anak-anak, kalian tetap menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. In istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Sadaqallahu
Sadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian, bagaimana setelah kalian membaca 2 surat tadi tentang ilmu pengetahuan? Di sini ada terjemahannya. Silahkan anak-anak baca, anak-anak pahami terjemahannya. Subhanallah, sungguh luar biasa bagi kita yang senang membaca Al-Quran. Bagi kita yang dekat dengan membaca Al-Quran. Dan di sini isinya sangat penting sekali bagi kita tentang menuntut ilmu anak-anak. Jika seseorang senang menuntut ilmu, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pepatah mengatakan tadi, bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa menuntut ilmu itu adalah penting. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini anak-anak. Kita memang dibatasi waktu. Nanti masih ada pembicara yang kedua yang jauh lebih hebat dari Bu Guru. Jauh lebih bagus akan menyampaikan tentang tajwid dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga nanti juga ada pemantik kita yang pintar bercerita tentang Al-Quran. Oke anak-anak, ini di materi yang pertama tentang bacaan Al-Quran, surat Al-Mujadalah dan Quran surat Ar-Rahman. Silahkan kalian baca lagi di rumah, pahami betul isinya, pahami terus isinya, terus dipahami terus. Baru hanya 2 ayat aja sudah luar biasa. Oke anak-anak, sebelum materi ini nanti selesai, silahkan. Tugas penilaian kalian adalah apa? Bacalah Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah dengan baik. Kemudian tugas bisa kalian kumpulkan dalam bentuk video atau rekaman apapun. Silahkan kalian kirim ke alamat guru kalian sendiri-sendiri ya. Mungkin bisa melalui GC atau melalui WA atau apapun barangkali yang nanti bisa untuk memenuhi standar penilaian kalian di kelas 7 di awal pembelajaran tahun ini, di awal semester 1. Selamat membaca Al-Quran dengan istiqomah dan tetap semangat untuk anak-anakku semua. Terima kasih untuk materi ini anak-anak semuanya. Terima kasih dan mari kita ikuti pembelajaran berikutnya. Dari saya, Ida Farida Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Ida Farida yang telah mengajar berkaitan dengan surat Al-Mujadilah dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Luar biasa anak-anakku semuanya. Anda semuanya patut bersyukur bisa bertemu dengan beliau dan bisa belajar bersama-sama. Anak-anakku yang kami hormati dan anak-anakku semua yang hebat di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. Dari ayat tadi menjadi pemantik bagi kita semuanya dalam rangka untuk terus semangat belajar. Semangat mencari ilmu dimanapun berada. Ini menjadi sebuah penyemangat kita semuanya karena kita diberi akal dan nanti Allah pun akan mengangkat derajat kita. Anak-anakku, bagi orang yang telah membaca dan menghafalkan Al-Quran, besok di yaumil qiyamah akan ditempatkan di surganya Allah dengan memberi mahkota kepada orang tuanya. Inginkah anak-anakku semuanya cinta sama orang tua? Buktikan bahwa Anda mampu untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua Anda. Ada kisah yang menarik anak-anakku di sekolah yang maju anak-anakku di akhir kenaikan kelas dan lain sebagainya, di akhir kelulusan anak-anakku, setiap siswa untuk menunjukkan prestasi terbaiknya. Ada yang menunjukkan bermain gitar, ada yang menunjukkan bermain sirkus. Biasa, anak-anak ternyata dari masyarakat juga melihat inilah kelebihan. Yang terakhir, sebuah karya yang luar biasa ketika tampil seorang anak muslimah, menampilkan sebuah ayat Al-Quran. Semuanya hening dengan suara yang merdu. Kemudian mereka terenyuh dengan suara emasnya. Di akhir kegiatan itu, pemandu acara menanyakan,
Mengapa nak yang Anda tampilkan adalah suara emas Al-Quran? Di luar dugaan anak tersebut, inilah bukti cinta kita, cinta kami kepada Allah dan cinta kami kepada orang tua. Kami ingin memberikan kepada orang tua kami besok di yaumil qiyamah dengan mahkota dan bersama-sama di surganya Allah. Oleh karena itu anak-anakku, tadi yang sudah diajari oleh Ibu Ida Faridah, terus semangat belajar dan tetap belajar dalam mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan menghafalkan Al-Quran. Anak-anakku yang kami hormati, selanjutnya untuk membaca Al-Quran secara baik, secara benar, akan dipandu oleh guru kita yang luar biasa, yaitu Bapak Durratun Nasihin, berkaitan dengan bagaimana anak membaca alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, sehingga nanti banyak manfaat yang bisa kita lakukan bersama-sama. Monggo Pak Durratun Nasihin bisa dipaparkan dan anak-anak sudah untuk tidak sabar menunggunya. Silakan Pak Durratun Nasihin, kami persilakan. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Fauzin MAG BDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semangat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga hari ini kita bertemu melalui jarak jauh ya. Tapi kita tetap semangat untuk belajar karena dalam kondisi apapun, dimanapun kita harus selalu belajar dan belajar. Yang berikutnya, saya juga mengucapkan selamat kepada anakku semuanya yang sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi di SMP atau sekolah menengah pertama. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga menjadi semangat kalian untuk belajar, semangat kalian untuk menuntut ilmu. Karena saat ini kita dalam kondisi yang harus kita jaga kesehatan kita semuanya sehingga kita belajar melalui jarak jauh. Baiklah anak-anakku semuanya, kalau tadi telah disampaikan oleh penyaji pertama Ibu Hajah Ida Faridah Isnaini yang telah menyampaikan materinya yaitu Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama ya untuk membaca Al-Qur'an, biar membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan baik dan benar. Baiklah anakku, silakan dibuka buku pelajarannya yang mungkin kalian semuanya sudah diberi pinjaman oleh sekolah. Silahkan dibuka untuk materi kita kali ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Ida Faridah Isnaini. Baik anakku, akan saya sampaikan. Nah, ini lihat anakku semuanya. Iya, kita akan belajar yaitu semangat menuntut ilmu ya. Untuk anakku kelas 7 yang baru tadi sudah sampaikan, kita harus semangat walaupun dalam kondisi apapun, dimanapun kita harus tetap belajar. Kali ini karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, walaupun dapat jarak jauh, kalian semuanya harus tetap semangat. Baik anakku, kita lanjutkan. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah. Nah, ini anakku, kalian akan belajar cara membaca Al-Quran, yaitu tentang bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah. Tolong perhatikan ya anakku ya, semuanya siap? Sudah dibuka bukunya? Dan silakan untuk buku catatannya, kalau kalian semuanya akan mencatat, silakan dicatat sehingga nanti akan lebih paham dan akan lebih bisa untuk belajar bersama-sama. Lanjut, ya. Nah, harapannya anak-anakku nanti kalian semuanya setelah belajar bersama-sama dengan Pak
guru, kalian semuanya akan bisa memahami apa bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qomariyah, dan juga bisa menerapkan hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qomariyah di dalam kalian membaca Al-Quran nantinya, begitu. Lanjut. Nah, ini anak-anakku. Yang pertama, ya, perhatikan anakku semuanya. Ayo, semuanya perhatikan. Alif lam samsiyah adalah, kita harus tahu dulu pengertiannya. Hukum bacaan alif lam atau al. Apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah, maka hukum bacaannya disebut idgham samsiyah atau al-samsiyah. Dan cara membacanya adalah harus dimasukkan atau diidghamkan kepada huruf samsiyah. Oke, jelas anakku? Saya ulangi, ya. Alif lam samsiyah adalah hukum bacaan alif lam atau al, yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah. Cara membacanya harus dimasukkan kepada huruf samsiyah. Oke, itu artinya, ya. Ya, jelas? Kita lanjut anakku. Itu tadi ada salah satu huruf. Nah, kita harus tahu apa saja huruf samsiyah itu. Nah, ini anakku. Ya, huruf-huruf samsiyah itu ada 14. Ya, sekali lagi. Huruf samsiyah itu ada 14. Yaitu huruf ta, sa, dal, za, ro, za, sin, shin, sod, dot, po, zo, lam, dan nun. Perhatikan itu, ya. Itu huruf samsiyah. Jadi kalau ada alif lam bertemu dengan 14 huruf ini, maka berarti itu hukum bacaannya adalah al-samsiyah. Contohnya, nah, ini contohnya anakku, perhatikan. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Haja Ida Farida? Salah satunya adalah contohnya min aqbaris sama. Ya, saya ulangi. Min aqbaris samawati. Ini contoh yang pertama, ada alif lam bertemu dengan huruf samsiyah sin, maka di situ alnya tertulis, tetap tertulis, tetapi tidak terbaca, tapi langsung dimasukkan ke huruf sinnya, huruf samsiyahnya. Jelas ya anakku ya? Min aktoris sama, tidak dibaca min aktoril sama, tidak, tetapi min aktoris samawati. Itu contoh yang pertama. Oke? Yang kedua, innaman najwa. Ya, innaman najwa. Itu di situ ada alif lam bertemu dengan huruf samsiyah nun, ya. Jadi langsung dimasukkan ke huruf samsiyahnya. Oke? Jelas anakku? Kita lanjut. Yang kedua adalah hukum bacaan al-qomariyah. Apa itu al-qomariyah? Hukum bacaan yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qomariyah. Perhatikan arti al-qomariyah anak-anak. Yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qomariyah, maka itulah yang disebut dengan hukum bacaan al-qomariyah. Cara bacanya adalah harus alif lamnya harus dibaca jelas. Contohnya, ini huruf qomariyahnya dulu. Qomariyahnya ada 14 itu, ya. Alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghaim, ha, kho, kaf, mim, waw, ha, ya. Ini huruf qomariyahnya. Kita beri contohnya sekarang. Contohnya hukum bacaan al-qomariyah adalah fil majalis. Itu ada alif lam bertemu dengan huruf qomariyah mim, maka alif lamnya dibaca jelas, fil majalis. Yang kedua, ya ma'syarul jinni. Nah, ya ma'syarul jinni. Itu alif lamnya bertemu dengan huruf qomariyah jim, maka dibaca dengan jelas. Oke? Jelas anakku? Itu dua contoh al-qomariyah dan al-samsiyah. Berikutnya, kalian harus tahu untuk memudahkan pemahaman, perhatikan dulu skemanya ya. Skemanya adalah nih, hukum bacaan alif lam, ada alif lam qomariyah, ada alif lam samsiyah. Al-qomariyah dibaca jelas,
dan al-samsiyah dibaca lebur atau tidak jelas. Itu huruf-hurufnya dan saya tambah contohnya. Berikutnya, kalian harus tahu perbedaannya. Perbedaan alif lam komariah dan alif samsiyah adalah kalau cara membacanya samsiyah tidak jelas, kalau komariah jelas. Harokatnya alif lam samsiyah tidak berharokat, tapi al-komariah alif lamnya disukun dan itu huruf-hurufnya ya. Berikutnya, nah sekarang kesimpulannya Nana, setelah kita baca dari awal sampai akhir, maka kalian harus tahu kesimpulannya. Hukum bacaan al itu ada dua. Satu adalah al-samsiyah, dua al-komariyah. Yang kedua adalah bacaan al-samsiyah adalah apabila ada alif lam bertemu dengan huruf samsiyah. Jumlahnya ada 14. Yang ketiga, bacaan komariyah adalah apabila ada alif lam bertemu dengan huruf komariyah yang juga hurufnya ada 14. Nah, berikutnya dari awal sampai akhir, maka saya ingin biar kalian juga sudah dijelaskan mudah-mudahan paham, maka sebagai bukti bahwa kalian paham apa yang saya sampaikan, maka tolong ya, ada evaluasi. 1, tolong perhatikan, tulis, sebutkan huruf-huruf samsiyah. 2, jelaskan arti bacaan al-komariyah. 3, jelaskan perbedaan al-samsiyah dan al-komariyah. Dan yang keempat, sebutkan hukum bacaan al-samsiyah dan al-komariyah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Bisa kalian tulis, nanti di-upload lewat link YouTube yang mungkin akan di-share oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Saya kira itu, anakku semuanya semangat belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kalian semuanya sukses, sukses untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Duratun Nasihin, guru SMP 5 Purwokerto yang luar biasa telah memberikan pembelajaran berkaitan dengan perbedaan alif lam syamsiah dan komariyah. Tentunya anak-anakku semuanya sangat bahagia. Wah, ternyata ada perbedaannya. Dan ini anak-anakku, saya masih ingat tadi dari Ibu Ida juga memberikan tugas anak-anak untuk terus membaca baik surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Dan dibekali lagi oleh Pak Duratun Nasihin berkaitan dengan cara membaca alif lam syamsiah dan alif lam komariyah. Anak-anakku yang kami hormati, ketika anak-anak membaca Al-Quran secara benar, Al-Quran menurut ilmu tajwid, panjang pendeknya, alif lam syamsiah dan alif lam komariyahnya, anak-anak insya Allah Allah akan memberikan predikat Anda orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak terus semangat dan tetap semangat untuk mengembangkan, untuk belajar, sehingga nanti banyak memperoleh kemanfaatan dari ilmu yang telah digali, baik dengan guru-guru Anda dan juga dengan orang tua di rumah, Pak Kiai, Pak Ustadz. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, untuk selanjutnya kita butuh penguatan dari guru kita, Bu Ida Farida, dan nanti juga dilanjutkan penguatan refleksi dari Bapak Duratun Nasihin. Monggo kami persilakan Bu Ida untuk penguatan kepada anak-anak sekaligus refleksi sehingga tetap semangat belajar Al-Qur'annya dan sehingga akan memperoleh hasil yang luar biasa dan akan memberikan bekal dan nantinya akan mengangkat derajat anak dengan ilmu yang mapan, khususnya ilmu Al-Quran. Kami persilakan Bu Ida untuk menambah semangat kepada anak kita, refleksi kita. Mari Bu Ida. Oke, terima kasih Pak Fauzi, mohon maaf. Ya anak-anakku sekalian, sudah lengkap yang kalian terima, tetapi tidak boleh puas sampai di sini ya anak-anak. Menuntut ilmu itu memang wajib. Kadang juga dalam menuntut ilmu juga ada suka dan duka. Tapi kita mari ambil yang suka-sukanya saja. Yang pasti kita senang. Dan ingat juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Fauzi bahwa orang yang menuntut ilmu, orang yang senang belajar akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa anak-anak? Kita punya akal. Kita diberi akal oleh Allah.
Kita diberi kesempurnaan akal oleh Allah. Karena dari 3 makhluk Allah yang diciptakan, hanya manusia yang paling sempurna. Untuk itu anak-anak, mumpung masih di awal pembelajaran ini, kalian di kelas 7, di SMP, kalian harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan mendapat banyak pengalaman. Dengan belajar, manusia bisa mendapat ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itulah anak-anak kesimpulan dari 2 ayat yang tadi kita baca pertama. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Selamat untuk kalian semua, sukses. Dan yang pasti tetap jaga kesehatan. Jangan pernah menyerah. Terima kasih. Luar biasa Ibu Ida. Terima kasih semangatnya Bu Ida dan inspirasi kepada anak-anak kita di seluruh Indonesia, wabil khusus di Jawa Tengah. Selanjutnya kami persilakan Bapak Duratul Nasin untuk menambah penyemangat kepada anak-anak kita, refleksi sekaligus motivasi baru sehingga anak-anak akan terus semangat untuk mempelajari Al-Quran. Silakan Pak Duratul Nasin. Terima kasih Pak Haji Fauzin. Anakku, ada sebuah kata, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Ini sebagai penyemangat kalian semuanya, maka mari kalian masih di awal di kelas 7, masih muda, maka semangat belajarnya karena insya Allah tidak ada kata-kata bodoh dalam kita mencari ilmu, tetapi adalah yang penting semangat belajar. Insya Allah pasti kalian akan sukses dan berhasil. Maju terus. Terima kasih dari saya kembalikan monggo Pak Haji Fauzin. Luar biasa guru-guru kita. Ada Bu Ida Farida, ada Pak Duratul Nasihin, dan juga dipandu oleh host. Luar biasa. Anak-anak sangat berbahagia. Kami pun selaku pemantik ikut bahagia. Saking bahagianya di mobil pun kami bisa ceria dengan belajar bersama lewat daring ini dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tadi disampaikan oleh Bu Ida berkaitan dengan materi sekaligus kita diingatkan anak-anakku. Kita punya akal, kita punya kesehatan, kita dianugerahi otak yang bagus dan lain sebagainya. Mari terus dimanfaatkan untuk belajar, dan tadi juga diingatkan bahwa kita akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika kita memperoleh ilmu. Ini anak-anakku yang kami hormati, teringat dari kita akan diangkat derajatnya. Itu minimal ada 3 syarat anak-anak. Ada 3 syarat kita akan diangkat derajatnya karena kita berpunya ilmu. Tidak sekedar kita punya ilmu kemudian diangkat derajat, enggak. Ada beberapa syarat. Yang pertama anak-anakku di surat di situ muncul ya ayyuhalladzina amanu. Yaitu orang-orang yang beriman. Mengimani kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengimani terhadap rukun iman. Mari anak-anakku semuanya, bekal ini sudah ada pada diri anak, terus dipupuk, dipelihara, dan itu menjadi kunci kita besok masuk surganya Allah. Yang kedua anak-anakku, kita melakukan perintah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan dalam Al-Quran, ini sebuah contoh, kita melakukannya. Tidak hanya kita itu tahu ilmunya, tapi tidak dilakukannya. Dan ingat anak-anakku yang kami hormati, yang kami banggakan, selanjutnya tidak hanya kita beriman dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga adalah dengan akhlakul karimah. Wa idza qila suzu fansuzu. Ini memberikan inspirasi kepada kita. Ketika kita memberikan kelonggaran kepada orang lain, ternyata Allah akan memberikan lebih pada kita. Ketika kita mempermudah kepada orang lain dalam belajar, Allah akan lebih mempermudah kita untuk memperolehnya.
Sehingga dari sinilah anak-anak kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena kita beriman, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang diikuti dengan akhlakul karimah. Itu anak-anakku semuanya sangat berbahagia sekali pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan anak-anakku lewat pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam untuk SMP kelas 7. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan terus kita semangat belajar, dan belajar. Insya Allah, Allah akan memberkahi kita semuanya dan COVID-19 akan diangkat oleh Allah karena kita terus belajar, terus meningkatkan keimanan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku pemantik. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami kembalikan kepada host luar biasa Pak Saifuddin. Dari kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa Pak Haji Fauzin. Pembelajaran kita pagi hari ini begitu semangatnya. Dan di live chat YouTube kita sudah ada banyak sekali yang hadir ternyata Pak Haji. Ada 400 lebih yang menyaksikan pembelajaran ya. Ya, meskipun mereka banyak yang mengeluh karena Pak, kapan kita berangkat Pak? Saya sudah bosan di rumah. Ya, anak-anak harus bersabar karena ini adalah ujian dari Allah. Di masa pandemi ini kita terus berdoa dan terus belajar seperti yang disampaikan oleh Bapak kita tadi, Bapak Ibu kita tadi, agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Dengan sabar, insya Allah masa pandemi ini akan segera berlalu. Begitu, amin, Bapak Ibu. Amin ya Allah. Sesi kita ternyata sudah habis, tak terasa. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.